Bagi saya nggak ada soal. Yang soal kalau saya pakai kata idiot itu pada seseorang yang tidak punya jabatan publik. Secara personal saya hina dia. Jadi saya melihat fungsi meme sebagai alat bantu untuk mengucapkan oposisi kan. Kan yang diukur Anies terpengaruh nggak psikologinya disebut gubernur dungu. Ya di belakang itu tetap persaingan yang nggak selesai. Itu yang disebut dua wajah dari Dewa Janus. Jadi kekuasaan itu punya dua wajah. Ada wajah yang tersenyum, ada wajah yang cemberut. Sudah dibiasakan untuk menerima pemimpin negara yang kapasitasnya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama Bung Rocky Gerung dan ada di rumahnya. Jadi Anda lihat tampilannya beda dari biasanya, kelihatan lebih santai gitu ya. Rumahnya enak sih. Saya juga tadi makan apa itu, ayam rica-rica. Ada woku balangannya nggak tadi itu? Oh ya itu masakan Manado. Masakan Manado, pedas, enak gitu. Jadi kita ngobrol juga jadi asik nih kan gitu. Anda kan selalu menggunakan kata dungu ya, Bang. Kalau dungu sama idiot itu sama nggak? Idiot itu keadaan mental seseorang sebetulnya tuh. Dan itu kadang-kala kata itu jadi pejoratif. Dari keadaan mental ya status seseorang yang diukur secara psikologi. Bukan sebagai olok-olok sebetulnya. Kalau dungu itu lebih kalau dungu itu bukan. Kalau dungu itu keadaan nalar yang gagal tiba pada kesimpulan karena tidak mampu menghubungkan premis-premis di belakangnya. Jadi gagal nalar itu namanya dungu. Kalau secara grade ini lebih berat idiot apa lebih berat dungu? Itu dua timbangan yang berbeda tuh, karena dungu itu kesalahan yang nggak bisa dimaafkan. Idiot kan kita terima sebagai fakta. Kalau dungu nggak ada orang yang bisa memaafkan orang dungu. Orang dungu kan berbahaya tuh. Kalau orang idiot, ya memang keadaannya begitu. Jadi faktisitas itu membuat kita justru menghargai keadaan itu tanpa melakukan valuasi. Tapi dalam politik selalu kata idiot dimunculkan untuk mengolok-olok seseorang. Jadi kalau kemudian kata idiot ini digabungkan dengan presiden, ini kan kemarin rame nih meme soal my president is an idiot. Gitu, itu apa artinya sebenarnya yang dimaksud? Bagi saya nggak ada soal. Yang soal kalau saya pakai kata idiot itu pada seseorang yang tidak punya jabatan publik. Secara personal saya hina dia tuh. Tapi yang dihina kan bukan Jokowi, yang dihina kepresidenannya tuh. My president is an idiot itu. Bukan orangnya, tapi idiot itu kejengkelan terhadap kekuasaan atau kapasitas yang nggak bisa dihasilkan oleh presiden. Jadi kalau disebut presiden idiot, ya itu nggak ada soal. Tidak melanggar etika. Yang melanggar etika menyebut orang persona itu sebagai idiot. Misalnya Pak Jokowi. Ya namanya saya sebut idiot nggak ini karena itu disebut my president. Ya artinya sebetulnya my president is an idiot artinya jabatan itu tidak bisa dipercaya mampu memberi harapan. Tidak bisa dipercaya mampu menghasilkan kebijakan yang utuh penelarannya. Nah, ini kemarin cukup ramai tuh meme itu ya. Jadi trending topik itu di dunia maya gitu. Ada yang desain kaos, ada yang menggunakan macam-macam deh itu. Anda melihat fenomena apa? Udah mulai masuk satu cara baru di dalam mengkritik kekuasaan. Karena mungkin kalau analis akademis orang udah malas itu atau pikir-pikir nggak nyampe-nyampe juga, mending pakai meme kan. Jadi saya melihat fungsi meme sebagai alat bantu untuk mengucapkan oposisi kan. Ya biasa aja, meme itu mesti cari kalimat yang sensasional, mesti cari karikatur yang betul-betul dikontraskan. Kelucuan atau logikanya dibalik-balik. Jadi meme itu ya meme biasa aja tuh nggak ada. Ya tapi kasus idiot ini membawa Ahmad Dhani masuk penjara loh 1 tahun. Iya Ahmad Dhani waktu itu saya kasih poin tadi. Ahmad Dhani tidak mengucapkan idiot itu pada seseorang, tapi pada suasana. Kan? Pada suasana ya. Ketika dia gagal waktu itu acara deklarasi dan itu juga spontan mengatakan. Jadi Ahmad Dhani sebetulnya sama seperti orang refleks menangkis gitu. Cuman dia nggak tangkis pukulan, dia tangkis hujatan ke dia kan. Lalu bilang,
itu idiot orang-orang itu. Ya, itu ucapan biasa kan. Seharusnya tidak perlu tidak perlu itu sama seperti dihakimi gitu ya, iya, masuk penjara gitu ya. itu berlebihan kan. Oke. Berlebihan karena orang nggak paham bahwa dalam demokrasi menyebut itu tidak sama dengan menghina tuh. Oke. Nah, tapi yang menarik kasus konteks yang meme My President is an Idiot ini karena muncul sebelumnya meme tentang My Governor is an Idiot. Oh, oke. Saya nggak perhatiin itu. itu ini cerita Anda mungkin lagi pergi ke Amerika nih ketika mulai. Iya, saya lagi nggak di Jakarta sih waktu itu mulai jadi, ramai itu. Nah, yang menarik mengapa dan orang ini dianggap sindiran kepada Anies Baswedan karena kasusnya dengan banjir di Jakarta. Tapi mengapa kemudian publik membalasnya ke presiden gitu? Itu yang menarik. Iya kan? Jadi dianggap bahwa mereka yang menghina, kalau dianggap menghina Gubernur DKI itu pasti pemuja Jokowi. Ya, dan memang kebetulan orang-orangnya memang selama ini dikenal seperti memang itu. Begitu. Iya. Ya udah, apalagi kalau begitu ya wajar sekali kan. Itu kan cuman duel, sebetulnya duel kelucuan aja kan. Nggak usah terlalu serius ya. Serius amat. Anies juga merasa, kan yang diukur Anies terpengaruh nggak psikologinya disebut gubernur dungu. Ya, yang mesti uji ke sebaliknya, apa Presiden Jokowi terpengaruh nggak disebut sebagai presiden idiot. Sebagai gubernur idiot, presiden idiot. Nah, satu hal yang harusnya kita rayakan yaitu ada outlet untuk melepaskan ketegangan sosial itu melalui meme. Iya. Katarsis lah ya. Ya, itu katarsis. Iya. Dan ternyata sebenarnya potret ini adalah potret tetap persaingan ini ya, polarisasi tadi. Ya, di belakang itu tetap persaingan yang nggak selesai. Yang dulu presiden udah minta supaya berhenti saling mengolok, tapi ya jangan salahkan publik kalau pemerintah tidak punya narasi untuk menghentikan itu. Nggak bisa cuma sekedar perintah, jangan berhenti mengolok. Ya, pemerintah tidak punya langkah berikutnya untuk menghasilkan diskursus baru, menghasilkan literasi baru di dalam percakapan politik kan. Harusnya kan sebagai seorang presiden menganggap adanya perpecahan antara dua anak bangsa ini hal yang serius harusnya kan? Harus. Kalau Anda menjadi presiden, katakanlah Anda merasa ini persoalan yang serius tidak? Sangat serius. Sangat serius kan? Ya karena itu kalau presiden tidak mampu mengakrabkan sebut aja dua dendam yang masih bersaing itu, maka persatuan Indonesia tidak tercapai, yaitu sila ketiga. Jadi presiden gagal mewujudkan Pancasila. Ya. Nah, mengapa kemudian orang terkesan tidak cukup ada effort yang serius, bahkan terkesan malah memelihara? Kalau katakanlah misalnya begini, kenapa terkesan memelihara? Kan ketika kemarin presiden juga bertemu dengan para buzzer, para influencer ini dan mereka ini sebenarnya pelaku dari yang mendorong terus adanya perpecahan itu. Itu yang disebut dua wajah dari Dewa Janus. Jadi kekuasaan itu punya dua wajah. Ada wajah yang tersenyum, ada wajah yang cemberut. Ada wajah yang memberi harapan, ada wajah yang merusak harapan. Ada wajah yang jujur, ada yang berpura-pura. Nah, saya lihat juga kekuasaan hari ini begitu dualitasnya tuh. Sebetulnya seharusnya perlihatkan wajah keakraban untuk mempersatukan, tapi yang dilakukan adalah justru memprovokasi ulang buzzer-buzzer itu. Dalam pengertian apapun itu adalah provokasi karena sangat eksklusif kan, mengundang ulang orang yang dulu dikenal sebagai fanatik Jokowi kan. Oke. Tapi saya agak susah memahami nih, Bung Rocky Gerung. Bukannya itu merugikan beliau sebagai seorang presiden? Katakanlah semacam KPI-nya gitu, tidak terpenuhi kan sebagai seorang presiden jadinya kan? Ya artinya memang cuma itu kapasitas beliau, kemampuan beliau untuk attacking lawannya dengan cara itu, dengan bussering kan itu. Lain kalau presiden misalnya menganggap, oh ada perpecahan, ada ketegangan, maka setiap bulan di minggu pertama saya kasih public address, kasih pidato yang bagus, bermutu, supaya orang pindah dari grammar meme yang mengolok-olok ke grammar yang pedagogis kan. Oke. Tapi kan nggak ada kemampuan itu kan pada presiden. Jadi memang itu satu paket dengan kapasitas beliau. Gitu. Jadi kalau kemudian muncul olok-olok itu, ya biasa saja lah gitu. Biasa. Sudah dibiasakan Oke. untuk menerima pemimpin negara
yang kapasitasnya segitu itu. Ya, terimalah nasibmu. Ya, kami memahami nasibmu.